Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Kita berjumpa kembali di dalam ibadah skala Minggu HKBP Saku Kenter. Hari ini kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebelum kita mulai ibadah kita akan menyanyikan salah satu lagu pujian kita, yaitu kita akan bernyanyi dari terbit matahari. Ayo semua bangkit berdiri adik-adik, kita bernyanyi bersama. Yeah.
Tuhan di lagu pujian. Sebelum kita memasuki ibadah kita, kita akan menyanyikan salah satu lagu Ku Mau Cinta Yesus. Ayo kita bernyanyi bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus atas kebaikan-Mu hari ini. Kami boleh beribadah Tuhan dengan-Mu Tuhan dengan baik. Berkati kami Tuhan, berkati Mama Papa dan berkati kami, berikan kami kesehatan Tuhan. Biarlah Engkau memberkati kami Tuhan di segenap keluarga kami Tuhan. Berkati ibadah kami ini juga Tuhan. Biarlah Engkau berkati ibadah kami ini dari awal hingga akhir. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan menyanyi dalam Kidung Jemaat nomor 33 ayat 1. Kita buka Kidung Jemaatnya, kita akan bernyanyi. Suara
kita sudah dengarkan ayat bulanan kita, yaitu dalam Markus 16 ayat 15. Masih ingat kan adik-adik? Masih tahu? Ada yang hafal nggak Markus ayat bulanan kita dalam Markus 16 ayat 15? Pasti sudah ingat dan sudah hafal. Ayo kakak-kakak kita baca sama-sama ayat bulanan kita, yaitu dalam 1, 2, 3. Markus pasal 16 ayat 15. Lalu dia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Nah, itu ayat bulanan kita. Jadi selalu diingat dan harus dihafal. Nanti minggu depan kita akan membacakan ayat bulanan kita. Nah, sebelum kita akan mulai ibadah kita dan mendengarkan firman Tuhan, kita bernyanyi dulu dalam Kidung Jemaat nomor 424. Shalom adik-adik. Apa kabarnya nih? Luar biasa, fantastik, dahsyat, men. Wah, penuh sukacita ya Kak. Harus Adik-adik kita dong. ini wah luar biasa. Oke, karena sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Dan doa kali ini akan dipimpin oleh Kak Sonda. Oke adik-adik, lipat tangan, tutup mata dan tundukkan kepalanya. Kita berdoa. Mari kita berdoa. Puji dan syukur kami ucapkan atas nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu sehingga kami bisa berkumpul di tempat ini untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kami agar kami dapat mendengar dengan sungguh-sungguh sehingga kami menjadi anak-anak terang dan menjadi pelaku firman-Mu yang setia. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Oke, kita sudah berdoa dan sekarang kita buka Alkitabnya. Benar, adik-adik yang di rumah jangan lupa buka Alkitabnya. Karena nats hari ini diambil dari Daniel 3 ayat 24 sampai 29. Oke, kita baca bergantian di sini. Kakak bergantian ya dengan Kak Sendang bacanya. Oke, Daniel 3 ayat 24. Kemudian terkejutlah Raja Nebukadnezar lalu bangun dengan segera. Berkatalah ia kepada para menterinya, bukankah 3 orang yang telah kita campakkan dengan terikat ke dalam api itu? Jawab mereka kepada Raja, benar ya Raja. Ayat 25, katanya, tetapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka, dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. Ayat yang ke-26. Lalu Nebukadnezar mendekati pintu perapian yang bernyala-nyala itu. Berkatalah ia,
Sadrak, Mesak, dan Abednego, hamba-hamba Allah yang maha tinggi, keluarlah dan datanglah kemari. Lalu keluarlah Sadrak, Mesak, dan Abednego dari api itu. Ayat 27, dan para wakil raja, para penguasa, para bupati, dan para menteri raja datang berkumpul. Mereka melihat bahwa tubuh orang-orang ini tidak mempan oleh api itu, bahwa rambut di kepala mereka tidak hangus, jubah mereka tidak berubah apa-apa, bahkan bau kebakaran pun tidak ada pada mereka. Ayat ke-28. Berkatalah Nebukadnezar, terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya dan melanggar titah raja dan menyerahkan tubuh mereka karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. Ayat terakhir, ayat 29, sebab itu aku mengeluarkan perintah bahwa setiap orang dari bangsa, suku bangsa atau bangsa manapun ia yang mengucapkan penghinaan terhadap Allah yang Sadrak, Mesak, dan Abednego akan dipenggal-penggal dan rumahnya akan dirobohkan menjadi timbunan puing, karena tidak ada Allah yang dapat melepaskan secara demikian itu. Nah, demikian Nats hari ini. Nah, dari Nats ini Kak April dan Kak Sondang mau bercerita sedikit. Oke, sekarang kita mulai ceritanya. Nah, dalam cerita ini dikisahkan ada sebuah kerajaan yang begitu besar, begitu mewah, banyak menara-menara tinggi yang menunjukkan bahwa kerajaan ini salah satu kerajaan yang kaya dan besar. Iya, dari gambarnya juga besar ya Kak? Benar. Nah, Kakak tahu Kak, kalau biasanya kerajaan itu dipimpin oleh siapa? Raja dong. Pintar. Benar. Kerajaan itu dipimpin oleh raja. Nah, sekarang Kakak tahu Kak, kalau kerajaan ini kerajaan apa namanya? Babel. Benar, Babelonia, kerajaan Babel. Nah, rajanya siapa yang mimpin Kak? Nebukadnezar, pintar. Raja yang memimpin Nebukadnezar. Nah, kamu mau tahu nggak adik-adik, Raja Nebukadnezar itu seperti apa? Nih bentuk rupanya, bentuk rupa Nebukadnezar, Raja Nebukadnezar. Menurut adik-adik gimana? Dari gambarnya sih serem sih Kak. Serem ya? Oke, nggak apa-apa nih serem. Yang penting kan, hatinya baik nggak kira-kira Kak? Tahu juga. Nggak tahu juga. Tapi ya. kayaknya oke juga sih. Oke juga ya. Oke, kita lanjut. Tapi dia mengenal Tuhan nggak Kak? Itu dia. Sebenarnya raja ini tidak mengenal Tuhan Kak. Dia tidak mengenal Tuhan. Dia menyembah yang berbeda dari kita. Dia tidak menyembah Allah. Nah, setelah itu karena ini kerajaan yang besar, Raja Nebukadnezar ini memiliki banyak sekali pengawal, banyak pelayan, banyak pengawal, banyak prajurit Kak. Oh iya, dari gambarnya tapi cowok semua. Iya ya, cowok semua ya. Mungkin karena Raja Nebukadnezar mau pelayan pribadi dia cowok semua kali ya. Makanya kebetulan dapat gambarnya yang cowok semua ya Kak ya. Nggak apa-apa deh. Nah, karena dia banyak juga ya Kak pelayannya. banyak sekali. Nah, pelayan di antara pelayan dia yang banyak ini, ternyata adik-adik ya, ada 3 pelayan raja khusus nih. 3 pelayan ini yang merupakan orang Yahudi Kak. Gambar seperti gambar ini ya? Nah benar, 3 orang ini merupakan orang Yahudi dan mereka ini Ganteng ya Kak? ganteng-ganteng, bener ganteng-ganteng. Nih tapi ya adik-adik, 3 orang ini bisa jadi pelayan raja. Mereka ini melewati seleksi yang, ketat Kak. Dipilih juga Kak? Dipilih, ternyata jadi pelayan dan petugas di kerajaan itu bukan orang sembarangan. Mereka harus melewati seleksi yang ketat. Nah, Mereka siapa Kak namanya? Ngomong-ngomong. mau tahu namanya ya? Iya. Mau tahu namanya? Nah, kebetulan ada sudah tadi tertulis di nats yang kita baca sebelumnya. Adik-adik ada yang masih ingat Kak siapa nama ketiga orang ini? Sadrak, Mesak, Abednego. Pinter. Inilah 3 orang yang diceritakan, yang dikisahkan bahwa mereka adalah orang Yahudi terpilih menjadi pelayan raja, yaitu Sadrak, Mesak, dan Abednego. Iya. Nah, ada nih salah satu syarat yang menjadi pelayan raja ini. Tertulis di dalam Alkitab, Nats. Ini dia ayatnya. Tertulis di Daniel 1 ayat 4 yang bunyinya, yakni orang-orang muda yang tidak ada sesuatu celah
yang berperawakan baik, yang memahami berbagai hikmat, berpengetahuan banyak, dan yang mempunyai pengertian tentang ilmu, yakni orang-orang yang cakap untuk bekerja dalam istana raja, supaya mereka diajarkan tulis dan bahasa orang Kasdim. Oh, berarti mereka harus tidak bercela, Benar, cakap, pintar, dan bertalenta. Dan yang pasti kalau jadi pengawal harus bertubuh yang Bagus, sehat. Berarti pola hidup orang ini pola hidup yang sehat. Seperti Iya. itu. Nah, jadi suatu ketika raja memberikan titah. Kak. perintah ya Kak? Perintah benar. Raja memerintahkan kepada seluruh masyarakat, rakyat di kerajaan itu untuk menyembah sesuatu. Apa itu Kak? Bukan Tuhan Yesus? Apa Kak? Tuhan Yesus bukan Allah, Kak. Mereka menyembah sesuatu di luar Allah dan Tuhan Yesus. Mau tahu apa yang mereka sembah? Kasih tunjuk, Kak. Oke, siap. Nih dia. Ini yang mereka sembah. Ada yang tahu itu apa? Patung emas. Patung emas, benar deh. Bayangkan, waktu di zamannya seorang raja mampu memerintahkan untuk menyembah patung emas. Bukan Allah. Bukan Allah. Mereka menyembah patung emas, adik-adik. Boleh nggak sih? Nggak boleh menyembah berhala dong. Nah, pinter. Nggak boleh, itu namanya menyembah berhala. Tetapi coba lihat, dari sekian banyak rakyat yang diperintahkan untuk menyembah patung berhala ini, ada 3 orang yang tidak menyembah. Ada 3 orang yang tidak menyembah. Oh, iya. Dari gambarnya 3 orang ya Kak? Iya, lihat. Yang lainnya, ketika yang lainnya menyembah, mereka tidak menyembah. Kita bisa tunjukkan nih, ketika banyak yang menyembah, dia tidak menyembah. Coba tunjukin Kak gambar ketika mereka tidak menyembah, ketika mereka disuruh diturunkan titah perintah. Iya, benar. Nih, lihat. Kalian lihat ketika mereka semua menghadap ke arah patung emas yang sudah diperintahkan untuk menyembah nih. Nah, ketika mereka sudah menghadap semua ke arah patung, yang lainnya menyembah, menundukkan kepala. Tapi ada 3 yang tidak menundukkan Iya, kepala. mereka di belakang itu tidak menyembah ya. Tidak menyembah. Mereka ke belakang, mereka berdiri di belakang tapi mereka tidak menyembah. Nih, tapi ngomong-ngomong nih, ada yang tahu nggak siapa ketiga orang ini? Sadrak, Mesak, dan Abednego dong. Benar, kan sudah diceritain sebelumnya, ada 3 pelayan raja yang merupakan orang Yahudi, hamba Tuhan yang menyembah Allah. Nah, mereka menyembah Allah. Ya wajar dong mereka tidak menyembah patung ini. Ya, patung apa coba Kak? Tuhan Yesus kan lebih besar daripada patung. Pastinya, jadi mereka tidak menyembah patung ini. Nah, karena mereka tidak menyembah patung, ada seorang menteri, yang melaporkan kepada raja. Ketika mereka dilaporkan kepada raja, mereka disuruh menghadap raja. Tahu apa yang terjadi? Apa Kak? Mereka dicaci maki raja. Dimarahin. Mereka dimarahin, mereka dicaci maki oleh raja. Terus? Karena mereka tidak menuruti perintah. Dihukum nggak Kak? Oh jelas dong, siapapun yang melanggar perintah pasti kena hukum. Pasti kena hukuman. Tetapi sebelum mereka dihukum, raja masih mencoba berniat untuk memerintahkan mereka menyembah patung tersebut. Tetap dipaksa. Tetap dipaksa. Kasih tunjuk Kak gimana raja memaksa mereka menyembah patung. Nih, lihat. Usaha raja masih mau menyuruh mereka untuk menyembah patung tersebut, menyembah patung emas tadi loh Kak. Ada yang tahu apa yang mereka lakukan ketiga orang ini? Kakak tahu? Kak. Kenapa? Mereka tetap jadinya menyembah patung. Enggak, mereka tetap enggak. Nih, bayangkan ketika mereka sudah dicaci maki, mereka sudah didesak, mereka sudah dimarah-marahin raja, sampai mereka diancam dengan hukuman yang mengerikan. Mereka tetap bersikukuh untuk tidak menyembah patung tersebut. Baik sekali mereka. Iya. Mereka berarti benar anak-anak yang kuat ya Kak? Benar. Lalu kalian tahu apa yang dikatakan oleh ketiga orang ini? Tahu kan? Apa Kak? Nah, sebelumnya ketika nah kan mereka tadi diancam oleh untuk menghukum ya. Iya. Tahu nggak hukuman apa yang mereka dapatkan? Seperti gambar ini ya Kak ya. Benar. Mereka diancam dengan hukuman bakal Dimasukkan ya. Sebelum dimasukkan tangan mereka diikat dulu. Wah, Tangan mereka diikat, mereka akan dimasukkan ke perapian yang besar. ya ampun. Tahu artinya? Harus dong mereka Kak. Benar, mereka mau dibakar hidup-hidup loh adik-adik.
Wah, serem sekali. Karena mereka tidak mau menyembah apa tadi? Patung. Benar, tidak mau menyembah patung emas tadi. Mereka akan dihukum untuk dibakar hidup-hidup. Tapi kalian tahu adik-adik apa yang dikatakan mereka? Apa Kak? Nah, apa yang dikata mereka tertulis di dalam nats Alkitab Daniel 3 ayat 17 sampai 18. Bunyinya seperti ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Luar biasa. Mereka tetap kekeh ya, Kak? Iya, teguh sekali. Ini salah satu pelajaran hidup loh, Kak. Iya. Keteguhan hati, keyakinan dan kepercayaan. Tetap kuat Iman pada mereka Tuhan yang luar Yesus. biasa. Sehingga Oke. mereka tidak mau menyembah patung tersebut. Terus apa yang terjadi, Kak? Ya mereka tetap mendapat hukuman karena mereka tidak menuruti perintah Allah. Iya. Nah, jadi mereka satu-satu kan dimasukin nih ke perapian ungguan, ke perapian. Nah, ke perapian mereka dimasukkan kobaran api yang besar sekali, Kak. Kok bisa bayangkan? Jari aja kena lilin, panasnya bukan main loh, Kak. Luka pasti kebakar. Iya, kebakar. Apalagi adik-adik pasti nangis loh. Nangis dong, kok cuma kenalin loh. Tapi coba nih bayangin, mereka masuk ke perapian yang besar, biasa masak begitu Kak. Mungkin lebih besar lagi. Lebih besar lagi. Tapi tahu apa yang terjadi adik-adik? Ada yang tahu? Apa kakak tahu apa yang terjadi? Gak tahu Kak. Mereka semua para pengawal, pelayan, para menteri, para pejabat kerajaan itu melihat secara langsung bahwa ketiga orang ini hamba Tuhan tadi tidak mengalami apapun. Wah, Iya, hebat sekali. hebat sekali. Mereka punya ilmu Kak. Wah, ada ininya loh kuncinya. Ternyata mereka melihat satu orang ada di antara ketiga orang ini. Siapa? Sosok itu siapa Kak? Luar biasa ya. Ada yang tahu nggak? Gak tahu. Nggak tahu ya. Ternyata satu orang yang bersama mereka, ketiga orang ini di dalam api perungguan, perapian itu adalah Allah. Allah hadir di tengah-tengah mereka. Kuasa Allah bersama mereka. Allah yang menolong mereka sehingga Allah. mereka tidak terbakar. Luar biasa, iya, Allah lah yang menolong mereka. Dan mereka itu menginformasikan kepada raja, memberitahu bahwa mereka melihat satu orang di antara ketiga orang ini. Jadi raja melihat langsung, raja datang ke perapian melihat langsung bahwa ketiga orang ini, si Sadak, Mesak dan Abednego ini tidak mengalami apapun. Mereka bahkan menari-nari di dalam perapian tersebut. Wow. Iya, luar biasa. Itu Dan karena ada sosok Tuhan Yesus ya. luar Kak? biasa, sosok Allah di dalam. Iya, benar sekali. Jadi ketika terkejutnya sang raja melihat kenyataan dan kebenaran akan kuasa Allah yang dipercaya oleh Sadak, Mesak dan Abednego ini, raja pun memerintah mereka untuk keluar dari perapian tersebut. Keluar. Seperti gambar ini ya Kak. Luar biasa, iya. Wow. Seperti gambar ini, Sadak, Mesak dan Abednego keluar dari perapian tanpa kurang suatu apapun. Wah, luar biasa. Rambutnya tidak terbakar, jubahnya tidak terbakar, bau api pun tidak ada. Tidak ada bau Makanya juga gosong. nggak kebakar ya Kak. Tambah ganteng malah kayaknya. Nah, jadi dari kita yang bercerita ini, kita bisa melihat ketika luar biasanya Allah yang disembah oleh Sadak, Mesak dan Abednego ini mengejutkan sang raja sehingga raja mendapat kesaksian yang baru. Mereka, sang raja akhirnya mengatakan kalau siapapun yang ada di kerajaan tersebut, mulai dari yang miskin sampai terkaya, dari para buruh sampai para pejabat, tidak boleh ada yang mencela raja yang dipercaya oleh Sadak, Mesak dan Abednego. Iya Jika sampai dong. terjadi Kak, raja akan meluluhlantakkan rumah mereka. Raja akan menghukum mereka yang berani mencela rajanya Sadak, Mesak dan Abednego, yaitu Allah yang kita sembah. Oh, jadi Raja Nebukadnezar percaya kepada Allah Iya. Sadrak, Mesak, Abednego. Nah, iya. Jadi Kak, Wow. menurut Kakak gimana nih setelah kita mendengar cerita ini? Menurut Kakak gimana dari cerita ini? Apa yang bisa Kakak ambil? Nah, adik-adik sudah mendengarkan cerita dari Kakak April. Nah, Kak adik-adik, jadi kesimpulan yang dapat kita ambil dari ayat atau nats kita hari ini adalah yaitu tentang apa tadi Kak? Bersaksi.
bersaksi, benar. Iya, Betul, bersaksi. Jadi kita harus mempunyai iman seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego. Karena iman, mereka mempercayai Allah sebagai perisai, kekuatan, dan keberanian. Wah, luar biasa sekali, Kak. Iya. Keberanian mereka mempertahankan iman akan menghasilkan mukjizat yang luar biasa dari Allah. Menghasilkan mukjizat yang luar biasa dari Iya Allah. dong, mukjizat dari Tuhan. Emang mukjizatnya apa, Kak? Nah, mukjizatnya itu seperti Kakak April tadi sudah bilang bahwa Raja Nebukadnezar yang berkuasa itu dapat bertobat dan percaya kepada Allah kita. Luar biasa. Oleh karena itu, adik-adik nggak perlu malu. Kak April juga nggak perlu malu akan iman kita kepada Allah, Kak. Karena Dia adalah Allah yang akan melindungi kita dan Dia adalah jalan keselamatan bagi kita. Ya, Begitu ya, Kak ya? iya, Kak. Jadi, adik-adik, Kak April juga bersaksi itu tidak hanya dilakukan dengan kata-kata saja, Kak. Oh. Tetapi juga dapat dilakukan dengan perbuatan loh, Kak. Oh, iya kah? Bersaksi juga dapat dilakukan dengan perbuatan baik dan hal-hal yang positif yang dapat kita lakukan dimanapun kita berada. Oh, begitu ya, Kak ya? Iya. Nah, terus kenapa juga kita harus berbuat baik kalau gitu, Kak? Harus dong, Harus, kita ya? harus berbuat baik. Kita berbuat baik agar apa? Agar kita dapat bersaksi bahwa kita akan menjadi anak Tuhan Yesus yang baik dan luar biasa. Jadi, teman-teman yang lain juga dapat melihat bahwa adik-adik telah berubah menjadi anak yang baik bagi Tuhan Yesus dan bagi orang tua kita. Nah, mau tahu nggak kakak apa salah satu contoh yang dapat kita lakukan di rumah? Perbuatan baik apa yang dapat kita lakukan di rumah? Mau dong. Apa sih, Kak? Oke. Nah, salah satu perbuatan baik dan hal yang positif yang dapat kita lakukan selama virus corona ini sedang berlangsung di bangsa kita, yaitu kita harus tetap berada di rumah. Di rumah. Atau apakah? Stay at home. Iya. Nah, agar apa? Agar virus corona ini tidak menyebar kemana-mana. Berarti memutus rantai penyebaran. Iya, benar. Benar. Nah, adik-adik, nah kita tadi kan sedang mendengarkan firman Tuhan Benar, ya kan, oke. Kak? Nah, kita ada tugas dong, Kak, Jelas pastinya. Iya Seperti dong. biasa minggu-minggu lalu juga. Nah, sebelum kita nunjukin tugas kita untuk minggu ini, buat adik-adik yang belum sempat untuk mengumpulkan tugasnya, yang minggu-minggu lalu, kakak-kakak guru sekolah minggu masih menunggu kok. Bisa dikirim ke WA-nya Kak. WA. Iya, WA kakak-kakak sekolah minggunya. Boleh menyusul yang belum sempat untuk mengirimkan, kita tetap setia untuk menunggu. Harus dilakukan deh tugas yang harus dikerjakan. Iya. Biar kan pasti kalau di rumah kan banyak dong waktu. Iya, Ah. oke. Jadi tugas untuk minggu ini apa dong, Kak? Oke. Satu, buatlah daftar tugas yang dapat dilakukan di rumah untuk membantu orang tua. Nah, karena apa? Membantu orang tua itu salah satu perbuatan baik dan positif nggak? Pasti dong. Iya. Itu juga perwujudan dari kita percaya dan mengimani Allah. Dan kita bersaksi Iya. bahwa perbuatan kita Baik. adalah anak-anak Allah yang Melalui baik. perbuatan baik. Ya, Oke. benar. Lalu, Kak? Jadi tugasnya tadi daftar tugas ya, Kak, satu. Setelah itu buatlah video dari salah satu daftar tugas tersebut. Oke, jadi gini. Nah, kita disuruh buat daftar, Kakak. lalu buat videonya. Contoh daftar tugasnya Oke. seperti apa, Nah, Kak? sekarang sebelumnya aku kakak tanya ya. Kak April biasanya di rumah daftar tugasnya apa? Nih, kalau pagi-pagi ya, Kak ya. Kalau pagi-pagi bangun pagi, Kak Apri sih biasanya berdoa dulu. Harus dong, Harus berdoa, dong. iya. Kalau sudah selesai berdoa, yang pertama itu rapikan kamar dulu, dibersihin dulu kamarnya. Ya, itu juga membantu orang tua kan? Meringankan pekerjaan orang tua, dirapiin kamarnya. Nah, kebetulan karena kakak memang WFH kerja di rumah, jadi sebelum kakak WFH, biasanya kakak bantu masak-masak dulu. Iya. Keren. Bagus. Nah, seperti contoh dari Kak April, daftar tugasnya kan ada 3. Iya. Nah, adik-adik bikin 5 ya daftar tugasnya. Iya, Jadi boleh. dari salah satu tersebut, kalian buat videonya dan kirim ke WA kakak sekolah minggu. semuanya, Oke. kakak-kakak sekolah minggu. Oke,
Oke, karena kita sudah kasih tahu tugasnya apa dan kita sudah mendengarkan firman Tuhan, kita tutup firman ini dengan doa. Kita ambil sikap berdoa buat adik-adik di rumah, dilipat tangannya, ditutup matanya, tundukkan kepalanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang sungguh luar biasa, kami sembah, kami puji Tuhan. Kami berterima kasih Allah karena kuasa kasih-Mu yang sungguh luar biasa kepada kami. Sampai detik ini Tuhan, kami masih boleh mengucap syukur melalui doa ini. Terlebih nafas anugerah yang masih Engkau hembuskan dalam kehidupan kami Tuhan. Bapa, kami baru saja mendengarkan firman-Mu Yesus. Di pagi hari ini Tuhan, kami mendengarkan firman untuk menjadi anak yang mau bersaksi akan Engkau Allah. Kami tidak malu untuk mengungkapkan ya Tuhan, bahwa kami hamba-Mu yang percaya Bapa, Engkau jalan kebenaran kami. Engkaulah keselamatan dan hanya Engkaulah jalan kami menuju Bapa ya Tuhan. Bapa, biarlah Engkau juga yang menjaga kami Tuhan, menjaga kesehatan kami dimanapun kami berada Bapa. Engkau kuasa Roh Kudus-Mu yang melingkupi kami, keluarga kami ya Tuhan. Ampuni juga ya Allah setiap dosa pelanggaran yang kami lakukan Tuhan, baik sengaja maupun tidak sengaja. Dosa perkataan, perbuatan dan maupun pikiran kami Tuhan. Yesus, kami percaya Tuhan Engkau Allah yang luar biasa, yang memampukan kami menjadi anak dengan pribadi juga yang luar biasa Tuhan. Inilah doa kami Tuhan, kami berpasrah penuh kepada tangan-Mu Yesus, karena Engkau Allah kami kini dan sepanjang masa. Amin. Amin. Sambil mengumpulkan persembahan kita bernyanyi dalam Kidung Jemaat nomor 355.